Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BSI, sebelumnya perkenalkan nama saya Maulana Rizky Richard. Saya sebenarnya dari JS dari tim Army. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi quarter life crisis dan sedikit disclaimer dulu. Perlu dipahami bahwa setiap individu memiliki kondisi latar belakang dan cara menghadapi tantangan hidup yang berbeda. Oleh karena itu, apa yang efektif bagi saya belum tentu menjadi solusi yang sama bagi orang lain. Apa itu quarter life crisis? Sebelum membahas lebih jauh mengenai penyebab maupun cara menghadapinya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan quarter life crisis. Secara umum, quarter life crisis adalah kondisi psikologis ketika seseorang mengalami kecemasan, kebingungan, dan ketidakpastian terhadap berbagai aspek kehidupannya. Aspek tersebut dapat berupa masa depan, pilihan karir, hubungan dengan orang lain, kondisi finansial, hingga pencarian identitas diri. Fenomena ini paling sering dialami oleh individu yang berusia sekitar 20 hingga 30 tahun, yaitu masa transisi dari remaja menuju dewasa. Istilah krisis dalam quarter life crisis seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Banyak orang menganggap bahwa kondisi ini merupakan gangguan mental atau bahkan penyakit. Padahal anggapan tersebut tidak tepat. Quarter life crisis bukanlah diagnosis medis maupun gangguan psikologis yang tercantum dalam klasifikasi penyakit mental. Sebaliknya, quarter life crisis dipandang sebagai bagian dari fase perkembangan psikologis. Pada tahap ini, seseorang mulai menghadapi berbagai perubahan besar dalam hidup secara bersamaan. Mereka dituntut untuk mengambil keputusan penting yang akan memengaruhi masa depannya, sehingga wajar apabila muncul rasa cemas, ragu, atau takut melakukan kesalahan. Dengan kata lain, quarter life crisis bukan menunjukkan bahwa seseorang lemah atau gagal. Kondisi ini justru mencerminkan proses adaptasi ketika seseorang sedang belajar mengenali dirinya, menentukan prioritas dan membangun kehidupan yang sesuai dengan nilai serta tujuan yang dimilikinya. Pemahaman ini penting karena ketika quarter life crisis dipandang sebagai proses perkembangan, fokus kita tidak lagi pada rasa takut terhadap itu sendiri, melainkan pada bagaimana melatih fase tersebut dengan cara yang sehat. Nah, istilah quarter life crisis dipopulerkan pada tahun 2001 oleh dua penulis asal Amerika, yaitu Alexandra Robbins dan Abby Winalden, melalui buku berjudul Quarter Life Crisis: The Unique Challenge of Life in Your Twenties. Buku ini menjadi salah satu karya pertama yang secara khusus membahas berbagai tantangan yang dialami oleh individu pada usia 20-an. Dalam proses penulisannya, Robbins dan Wilner mengumpulkan lebih dari 100 kisah nyata dari para dewasa muda. Meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda, mereka menemukan pola yang serupa. Banyak individu merasa bingung menentukan arah karir, khawatir terhadap masa depan, mengalami tekanan dalam hubungan sosial, hingga mempertanyakan identitas dan tujuan hidupnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perasaan seperti cemas, ragu, dan kehilangan arah bukanlah pengalaman yang dialami oleh segelintir orang saja. Justru kondisi tersebut akan fenomena yang cukup pada masa transisi menuju kedewasaan. Istilah quarter life crisis sebenarnya terinspirasi dari konsep midlife crisis, yaitu krisis yang biasanya dialami oleh seseorang pada usia parubaya. Dan konsep midlife crisis pertama kali diperkenalkan oleh psikoanalis Jack Welch pada tahun 1965. Jika midlife crisis terjadi ketika seseorang mengevaluasi pencapaiannya di pertengahan kehidupan, maka quarter life crisis adalah menggambarkan kebingungan yang muncul jauh lebih awal ketika seseorang baru mulai membangun kehidupan dewasanya. Sejak dibentangkan lebih dari 2 dekade yang lalu, istilah quarter life crisis semakin digunakan dalam berbagai penelitian psikologi untuk menjelaskan tantangan yang dihadapi generasi muda dalam menghadapi perubahan tuntutan dan ketidakpastian di masa dewasa awal. Ketika kita masih kecil, mungkin banyak dari kita memiliki bayangan bahwa saat memasuki usia 20-an, hidup akan terasa lebih mudah. Kita membayangkan sudah lulus kuliah, memiliki pekerjaan yang stabil, mandiri secara finansial, dan tahu apa yang ingin dilakukan di masa depan.
Namun ketika benar-benar masuk ke usia 20-an, kenyataan seringkali tidak seindah ekspektasi. Justru di fase ini banyak orang yang mulai bisa bingung dengan arah hidupnya. Ada yang masih mencari pekerjaan, ada yang sudah bekerja tetapi merasa pekerjaannya tidak sesuai passion, ada yang sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan studi, pindah karir, atau bahkan masih bertanya-tanya, sebenarnya saya ingin menjadi apa? Di sisi lain, kita juga hidup di era digital. Setiap hari kita membuka media sosial dan melihat berbagai capaian orang lain. Ada teman yang baru diterima di perusahaan impiannya, ada yang melanjutkan ke kuliah ke luar negeri, ada yang membangun bisnis, menikah, atau membeli rumah. Tanpa kita sadari, kita mulai membandingkan perjalanan hidup kita dengan apa yang kita lihat di layar ponsel. Padahal Padahal yang kita lihat di media sosial hanyalah sebagian kecil dari kehidupan momen terbaik mereka. Kita tidak selalu melihat perjuangan, kegagalan, tangis darah mereka yang mereka hadapi. Sayangnya, otak kita seringkali membandingkan seluruh perjalanan hidup kita dengan potongan-potongan terbaik dari kehidupan orang lain. Tanpa disadari, kita mulai membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Akibatnya muncul berbagai pertanyaan seperti apakah saya tertinggal, apakah saya salah mengambil keputusan, atau apakah saya akan berhasil di masa depan. Pertanyaan seperti ini sangat umum dialami oleh banyak orang yang berada di usia 20-an, sehingga muncul tekanan untuk merasa harus segera berhasil, padahal setiap orang memiliki latar belakang, kesempatan, dan perjalanan hidup yang berbeda. Mengapa quarter life crisis terjadi? Untuk mengapa quarter life crisis begitu, itu begitu umum terjadi. Kita perlu melihatnya dari sudut pandang psikologi perkembangan. Dalam ilmu psikologi, usia 20-an merupakan masa transisi dari remaja menuju dewasa atau dikenal sebagai emerging adulthood. Pada fase ini, seseorang mulai meninggalkan ketergantungannya kepada orang tua dan dituntut untuk menjadi individu yang lebih mandiri, baik secara emosional, sosial, maupun finansial. Berbeda dengan masa sekolah, ketika sebagian besar keputusan masih memiliki arahan yang jelas. Memasuki usia dewasa awal, seseorang mulai dihadapkan pada berbagai pilihan hidup yang konsekuensinya jauh lebih besar. Menariknya, berbagai perubahan tersebut seringkali datang hampir secara bersamaan. Perubahan pertama adalah menyelesaikan pendidikan atau lulus kuliah. Setelah itu, tantangan berikutnya mencari pekerjaan dan mulai membangun karir. Tidak berhenti di situ. Seseorang juga mulai belajar hidup mandiri, mengatur keuangan sendiri, bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Pada saat yang sama, banyak orang mulai membangun hubungan romantis yang lebih serius. Sebagian mulai memikirkan pernikahan, sementara yang lain menghadapi pertanyaan dari keluarga maupun lingkungan mengenai masa depan hubungan mereka. Bersamaan dengan itu, tanggung jawab finansial juga semakin besar, mulai dari memenuhi kebutuhan sehari-hari, membantu keluarga, sehingga ketika semua perubahan besar ini terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan, tekanan psikologis pun meningkat. Otak harus beradaptasi dengan banyak tantangan sekaligus, sehingga muncul rasa cemas, ragu, dan takut membuat keputusan yang salah. Inilah alasan mengapa quarter life crisis bukan sekedar dipicu oleh satu masalah tertentu. Fenomena ini merupakan hasil dari akumulasi berbagai perubahan yang terjadi pada masa dewasa awal. Semakin banyak perubahan yang harus dihadapi dalam waktu yang bersamaan, semakin besar pula potensi seseorang mengalami quarter life crisis. Selain dipengaruhi oleh perubahan hidup, quarter life crisis juga dipicu oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau yang disebut sebagai faktor internal. Faktor ini berkaitan dengan cara seseorang berpikir, memandang dirinya sendiri, serta merespon berbagai tantangan yang dihadapi. Faktor pertama adalah perfeksionisme. Memiliki standar yang tinggi memang bukan sesuatu yang salah. Namun, ketika standar tersebut menjadi tidak realistis, seseorang akan merasa bahwa apapun yang dicapai selalu kurang baik. Akibatnya, muncul rasa tidak puas terhadap diri sendiri meskipun sebenarnya telah melakukan yang terbaik. Faktor berikut adalah overthinking, yaitu kecenderungan memikirkan berbagai kemungkinan secara berlebihan, terutama ketika
Pertama, kemungkinan negatif, seseorang menjadi terlalu fokus pada risiko kegagalan sehingga sulit mengambil keputusan atau bahkan menunda untuk memulai sesuatu. Selanjutnya adalah takut gagal. Ketakutan ini sering membuat seseorang memilih untuk tidak mencoba sama sekali, bukan karena tidak memiliki kemampuan, tetapi karena khawatir hasil tidak sesuai harapan atau takut menerima penilaian dari orang lain. Faktor lainnya adalah rendahnya self-esteem, yaitu ketika seseorang sulit menghargai kemampuannya dan pencapaiannya sendiri. Mereka cenderung lebih fokus pada kekurangan daripada kelebihan yang dimiliki, sehingga rasa percaya dirinya terus menurun. Terakhir adalah kebingungan identitas. Pada usia dewasa awal, banyak orang masih berada dalam proses mengenali siapa dirinya, apa nilai hidup yang diyakini, dan tujuan seperti apa yang ingin dicapai. Ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut belum menemukan jawaban, rasa bingung terhadap arah hidup menjadi hal yang sangat mungkin muncul. Kelima faktor ini saling berkaitan. Semakin kuat tekanan yang berasal dari dalam diri, semakin besar pula kemungkinan seseorang mengalami quarter life crisis. Oleh karena itu, memahami pola pikir dan mengenali kondisi diri sendiri merupakan langkah awal yang penting dalam menghadapi fase ini. Selain dipengaruhi oleh faktor internal, quarter life crisis juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, yaitu tekanan berasal dari lingkungan sosial dan kondisi sekitar. Dalam banyak kasus, justru faktor eksternal inilah yang memperkuat rasa cemas dan ketidakpastian yang sudah ada dalam diri seseorang. Faktor pertama adalah tekanan keluarga. Banyak orang tumbuh dengan harapan tertentu dari keluarga, seperti harus segera mendapat pekerjaan yang baik, memiliki penghasilan yang stabil, melanjutkan pendidikan, atau menikah pada usia tertentu. Harapan tersebut tentu muncul dengan niat yang baik. Namun, ketika dianggap sebagai tuntutan yang harus segera dipenuhi, tekanan psikologis dapat meningkat. Faktor berikutnya adalah budaya yang sering disebut sebagai harus sukses muda. Saat ini kita sering melihat narasi bahwa kesuksesan harus diraih secepat mungkin. Misalnya sebelum usia 25 tahun sudah memiliki karir yang mapan, bisnis yang berkembang, atau pencapaian finansial tertentu. Akibatnya, banyak orang merasa tertinggal ketika kehidupannya tidak berjalan sesuai standar tersebut. Faktor berikutnya adalah budaya yang selanjutnya adalah media sosial yang menjadi salah satu faktor paling berpengaruh di era digital. Setiap hari kita melihat berbagai pencapaian orang lain yang ditampilkan melalui foto atau video. Tanpa disadari, kita mulai membandingkan proses hidup kita dengan hasil akhir yang ditampilkan orang lain. Padahal media sosial umumnya hanya memperlihatkan sisi terbaik dari kehidupan seseorang, bukan keseluruhan proses yang mereka jalani. Selain itu, kondisi ekonomi juga memiliki peran yang bisa disebut sangat besar. Kenaikan biaya hidup, persaingan mendapatkan kerja, dan ketidakpastian ekonomi membuat banyak orang merasa depannya semakin sulit diprediksi. Yang terakhir adalah persaingan kerja yang semakin kompetitif. Dunia kerja saat ini tidak hanya menuntut pendidikan yang baik, tetapi juga pengalaman, keterampilan, kemampuan beradaptasi, hingga belajar secara terus-menerus. Tuntutan tersebut dapat membuat seseorang merasa belum cukup baik, meskipun sebenarnya ia terus berkembang. Kita dapat melihat bagaimana quarter life crisis muncul dalam kehidupan sehari-hari. Perlu dipahami bahwa quarter life crisis tidak selalu terlihat secara jelas. Banyak orang tetap menjalani aktivitas seperti biasa, tetapi di dalam dirinya sedang mengalami pergulatan yang cukup besar. Salah satu tanda yang paling umum adalah merasa tertinggal. Seseorang mulai merasa bahwa orang lain berkembang lebih cepat, sementara dirinya merasa berjalan di tempat. Perasaan ini sering muncul ketika membandingkan pencapaian pribadi dengan pencapaian orang lain. Tanda berikutnya adalah kehilangan motivasi. Aktivitas yang sebelumnya terasa menyenangkan mulai kehilangan makna. Seseorang mungkin tetap bekerja atau belajar tetapi merasa tidak memiliki semangat atau tujuan yang jelas. Kemudian seseorang juga mulai mempertanyakan tujuan hidup. Pertanyaan seperti apakah ini benar-benar yang saya inginkan atau apakah saya berada di jalan yang tepat mulai muncul lebih sering. Pertanyaan ini sebenarnya merupakan bagian dari proses pencarian identitas, tetapi jika berlangsung terus-menerus tanpa arah yang jelas, dapat menimbulkan kecemasan. Tanda lainnya adalah takut mengambil keputusan karena khawatir memilih jalan yang salah. Seseorang justru menjadi ragu untuk melangkah, bahkan keputusan yang sederhana pun bisa terasa sangat berat karena ada kekhawatiran akan konsekuensinya. Akibat dari keraguan tersebut, tidak sedikit orang yang sering berganti tujuan.
hari ini ingin menjadi kerja satu karir, beberapa minggu kemudian berubah lagi karena merasa pilihan sebelumnya kurang tepat. Hal ini terjadi karena belum adanya keyakinan terhadap arah hidup yang ingin dituju. Pada akhirnya, semua kondisi tersebut dapat berkembang menjadi perasaan bahwa semua pilihan terasa salah dan disertai kecemasan terhadap masa depan. Kekhawatiran mengenai pekerjaan, kondisi keuangan, hubungan, maupun kehidupan beberapa tahun ke depan menjadi semakin dominan. Yang perlu diingat adalah mengalami satu atau beberapa tanda ini tidak serta-merta berarti seseorang mengalami quarter life crisis. Namun jika gejala-gejala tersebut dalam waktu yang cukup lama dan mulai memengaruhi kualitas hidup, maka kondisi tersebut perlu dikenali dan dikelola dengan baik. Dampak pertama yang akan kita bahas adalah, dari sisi psikologis karena aspek ini yang paling sering dirasakan oleh seseorang ketika mengalami quarter life crisis. Salah satu dampak yang paling umum adalah meningkatnya stres dan kecemasan ketika seseorang terus memikirkan masa depan, pekerjaan, atau berbagai keputusan hidup yang harus diambil. Pikiran terus bekerja tanpa henti akibatnya muncul overthinking, sulit berkonsentrasi, bahkan beberapa terjadi mengganggu kualitas tidur. Selain itu, quarter life crisis juga dapat menyebabkan kebingungan terhadap tujuan hidup dan identitas diri. Seseorang mulai mempertanyakan apakah pilihan yang telah diambil sudah benar, apakah pekerjaan sesuai dengan sudah nilai hidupnya, atau apakah dirinya benar-benar mengenal apa yang diinginkan. Jika kondisi ini berlangsung lama, seseorang bisa merasa kehilangan arah dalam menjalani kehidupannya. Dampak berikutnya adalah menurunnya rasa percaya diri. Ketika seseorang terlalu sering membandingkan diri dengan pencapaian orang lain, ia akan lebih mudah terlihat kekurangan dibandingkan kemampuan yang dimilikinya. Akibatnya, muncul perasaan tidak cukup baik atau merasa belum berhasil meskipun sebenarnya telah memiliki berbagai pencapaian. Dalam kondisi yang lebih berat, berbagai tekanan tersebut dapat berkembang menjadi perasaan gagal, tidak berharga, atau putus asa. Apabila tidak mendapat dukungan yang tepat dan berlangsung dalam waktu yang lama, quarter life crisis dapat meningkatkan risiko munculnya gangguan psikologis seperti burnout, yaitu kehilangan emosional akibat tekanan yang berkepanjangan, bahkan depresi pada sebagian individu. Namun perlu dipahami bahwa tidak semua orang yang mengalami quarter life crisis akan mengalami depresi. Yang penting dan yang terpenting adalah mengenali tanda-tandanya sejak dini agar dampaknya tidak semakin berat dan seseorang dapat memperoleh dukungan maupun bantuan sesuai. Quarter life crisis juga dapat berdampak pada kehidupan sosial seseorang. Ketika seseorang mengalami tekanan yang cukup besar dalam dirinya, hubungan dengan orang-orang di sekitar seringkali ikut terpengaruh. Salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah menurunkan kualitas hubungan dengan keluarga, pasangan maupun teman. Bukan karena hubungan tersebut bermasalah, tetapi karena seseorang yang sedang mengalami quarter life crisis cenderung lebih sibuk dengan pikiran dan kekhawatiran sendiri. Akibatnya komunikasi menjadi berkurang, muncul kesalahpahaman atau bahkan hubungan terasa semakin renggang. Nah, berikutnya adalah menarik diri dari lingkungan sosial. Sebagian orang memilih mengurangi interaksi karena merasa tidak ada yang benar-benar memahami apa yang sedang mereka alami. Ada pula yang merasa minder atau malu karena menganggap dirinya belum mencapai apa yang diharapkan. Akibatnya mereka mulai menghindari pertemuan dengan teman atau enggan terlibat dalam berbagai aktivitas sosial. Tekanan emosional yang terus berlangsung juga dapat menyebabkan meningkatnya konflik interpersonal. Seseorang menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung, atau sulit mengelola emosinya, sehingga perbedaan pendapat sebenarnya sederhana dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Nah, itu quarter life crisis seringkali disertai dengan social comparison, yaitu kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Media sosial menjadi salah satu faktor yang membuat kondisinya ini ketika seseorang terus melihat pencapaian orang lain tanpa mengetahui proses di baliknya. Rasa tidak puas terhadap dirinya sendiri akan semakin meningkat. Pada akhirnya, semua kondisi tersebut dapat membuat seseorang mengurangi partisipasi dalam aktivitas sosial, baik di lingkungan pekerjaan, kampus, maupun komunitas. Padahal dukungan dari lingkungan sekitar justru merupakan salah satu faktor penting yang dapat membantu seseorang melewati quarter life crisis lebih baik. Dampak ini cukup signifikan karena pada usia 20-an sebagian besar orang sedang berada di awal perjalanan karir atau bahkan menyelesaikan pendidikan. Tuh dampak yang paling sering muncul adalah kebingungan dalam menentukan arah karir. Banyak orang mulai mempertanyakan apakah pekerjaan sedang dijalani benar-benar sesuai dengan minat dan tujuan hidupnya. Ada yang ingin berpindah bidang, melanjutkan studi, atau mencoba profesi yang berbeda, namun masih merasa ragu untuk mengambil keputusan. Kondisi tersebut kemudian mempengaruhi motivasi dan produktivitas ketika seseorang merasa tidak memiliki arah yang jelas. Quarter life crisis juga membuat seseorang lebih sulit mengambil keputusan profesional, misalnya apakah harus bertahan di pekerjaan ini, menerima tawaran kerja baru, melanjutkan pendidikan, atau mengembangkan keterampilan tertentu. Dampak lainnya adalah meningkatkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan. Seseorang mulai merasa pekerjaan tidak bermakna, tidak memberikan perkembangan, atau tidak sesuai dengan ekspektasi yang dimiliki. Jika kondisi terus berlanjut tanpa ada evaluasi maupun perubahan, performa kerja atau bahkan prestasi akademik dapat ikut menurun.
Tapi dalam banyak kasus fase ini justru menjadi momen untuk melakukan refleksi, mengenali tujuan, mengenali potensi diri, menyusun langkah perkembangan karir yang lebih terarah. Kabar baiknya adalah quarter life crisis bukanlah kondisi yang harus dihadapi sendirian dan bukan pula kondisi yang tidak dapat dilewati. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, quarter life crisis merupakan bagian dari proses perkembangan menuju kedewasaan. Artinya fase ini dapat dikelola dengan pendekatan yang tepat. Seringkali kita merasa bingung, cemas, atau merasa kehilangan arah. Respon pertama yang muncul adalah menyalahkan diri. Muncul pikiran seperti mengapa saya belum berhasil, mengapa orang lain maju, atau apakah ada yang salah dengan diri saya. Padahal perasaan tersebut tidak selalu berarti ada sesuatu yang salah. Dalam psikologi, langkah pertama untuk mengelola emosi adalah mengakui bahwa emosi tersebut memang ada. Menolak atau menyangkal perasaan itu justru membuat tekanan semakin besar. Sebaliknya, ketika kita mampu menerima bahwa rasa bingung, cemas, atau takut adalah respon yang wajar terhadap perubahan hidup. Quarter life crisis bukan berarti seseorang lemah atau gagal. Selain itu, hindari kebiasaan menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Tidak semua hal berada dalam kendali kita. Ada faktor lingkungan, kondisi ekonomi, kesempatan, bahkan waktu yang berbeda pada setiap orang. Oleh karena itu, membandingkan perjalanan hidup dengan orang lain bukanlah cara yang adil untuk menilai diri kita sendiri. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa quarter life crisis merupakan fase, bukan identitas. Artinya kondisinya bersifat sementara. Fase ini mendefinisikan siapa diri kita, melainkan menjadi bagian dari proses untuk mengenali diri. Ketika kita mampu menerima bahwa kondisi ini bagian dari perjalanan hidup, kita akan memiliki ruang yang lebih besar untuk mulai memikirkan langkah-langkah berikutnya. Journaling adalah salah satu cara sederhana untuk membantu mengurangi kekecewaan tersebut. Journaling tidak harus berupa tulisan panjang atau indah. Intinya adalah menuangkan apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan ke dalam bentuk tulisan. Dengan menuliskannya, kita memberikan kesempatan kepada otak untuk mengorganisasi pikiran yang sebelumnya terasa tidak beraturan. Di era digital seperti sekarang, hal ini menjadi tantangan yang semakin besar karena media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Masalahnya, setiap hari masalahnya bukan terletak pada keberhasilan orang lain, melainkan pada cara kita memaknainya. Tanpa disadari, kita sering membandingkan keseluruhan perjalanan hidup kita dengan momen terbaik yang didapatkan orang lain. Padahal media sosial umumnya hanya memperlihatkan hasil terbaiknya. Jika kebiasaan terus dilakukan terus-menerus, seseorang akan lebih mudah merasa kurang berhasil, kurang produktif, atau bahkan merasa tertinggal. Yang tidak kalah penting adalah mengalihkan fokus dari pencapaian orang lain kepada progres diri sendiri. Bandingkan diri kita dengan diri kita yang kemarin, bukan dengan kehidupan orang lain. Kemajuan sekecil apapun tetap merupakan sebuah kemajuan. Ketika kita berhenti menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar keberhasilan, kita akan memiliki ruang yang besar untuk menghargai proses dan perkembangan diri sendiri. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah prinsip SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Artinya adalah tujuan kita yang harus jelas, dapat diukur, realistis untuk dicapai, relevan dengan kebutuhan kita, serta memiliki batas waktu yang jelas. Sebagai contoh, daripada menetapkan target seperti saya ingin menjadi programmer yang hebat, akan lebih efektif jika diubah menjadi dalam 1 bulan ke depan, saya akan menyelesaikan salah satu kursus web development dan membuat satu proyek sederhana. Target seperti ini jauh lebih konkret sehingga lebih mudah dievaluasi dan dicapai. Itu jangan menunggu tujuan tujuan besar tercapai untuk merasa berhasil. Rayakan setiap pencapaian kecil yang berhasil diraih. Menyelesaikan satu buku, belajar dari satu keterampilan baru, atau berhasil konsisten selama 1 minggu juga merupakan bentuk kemajuan yang patut diapresiasi. Penghargaan terhadap progres kecil akan membantu menjaga motivasi untuk terus berkembang. Memilih untuk menghadapi semua masalah sendirian, banyak orang merasa bahwa mereka harus terlihat kuat sehingga enggan menceritakan apa yang dirasakan orang lain. Padahal sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial. Dukungan dari orang lain memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan mental. Berbicara dengan seseorang yang dipercaya tidak selalu bertujuan untuk mencari solusi. Terkadang didengarkan tanpa dihakimi aja sudah mampu mengurangi beban yang kita rasakan. Ketika kondisi fisik menurun, kesehatan mental juga cenderung ikut berdampak. Sebaliknya, ketika seseorang mengalami tekanan mental yang berkepanjangan, kondisi fisiknya juga dapat mengalami penurunan. Saat mengalami quarter life crisis, banyak orang yang tanpa sadar mulai mengabaikan kebutuhan dasar tubuh. Misalnya tidur menjadi tidak teratur karena terlalu banyak berpikir, pola makan berubah, atau bahkan tidak memiliki waktu untuk berolahraga karena merasa terlalu sibuk mengejar berbagai target.
Padahal kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga kestabilan emosi. Tidur dan cukup membantu otak memproses informasi dan mengatur emosi dengan lebih baik. Pola makan yang seimbang memberikan energi bagi tubuh untuk menjalani aktivitas tersebut. Sementara itu, aktivitas fisik seperti berjalan kaki, jogging, bersepeda, atau olahraga ringan dapat merangsang pelemasan hormon endorfin yang membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi stres. Selain menjaga kesehatan fisik, penting juga menyediakan waktu bagi pikiran agar dapat beristirahat. Aktivitas sederhana seperti membaca buku, mendengar musik, beribadah, bermeditasi, menghabiskan waktu bersama keluarga, atau menikmati hobi dapat menjadi cara yang efektif untuk mengurangi tekanan yang dirasakan. Sebagai penutup, saya ingin kembali menegaskan bahwa quarter life crisis bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Fase ini bukan menunjukkan bahwa seseorang gagal menjalani hidupnya, tapi menunjukkan bahwa ia sedang pada masa transisi yang penuh dengan perubahan dan proses pembelajaran. Dari seluruh pembahasan tersebut adalah satu hal yang saya paling penting diingat adalah setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Tidak semua orang memulai dari titik yang sama, memiliki kesempatan yang sama, ataupun mencapai tujuan pada waktu yang sama. Karena itu, membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain bukan ukuran yang adil. Mungkin, mungkin hari ini kita merasa merasa langkah kita lebih lambat dibanding orang lain. Namun dalam kehidupan yang menentukan bukanlah siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang terus belajar, terus berkembang, dan tidak berhenti melangkah meskipun menghadapi berbagai rintangan. Mungkin itu saja sharing dari saya. Terima kasih.